Apakah Anda tahu, di dalam kulkas Anda saat ini mungkin tersimpan bom waktu bagi ginjal Anda? Banyak lansia merasa tubuhnya bugar, rajin makan buah setiap pagi, namun tiba-tiba pingsan dan divonis harus cuci darah seumur hidup. Mengapa? Karena ginjal adalah silent killer. Ia tidak berteriak saat terluka. Ia hanya diam sampai fungsinya tersisa di bawah 10%. Hari ini, saya akan membongkar rahasia pahit di balik buah-buahan yang selama ini kita anggap sebagai obat, namun nyatanya justru mempercepat kerusakan saringan darah Anda. Jangan sampai Anda menyesal saat sudah di depan ruang hemodialisa. Ginjal ibarat saringan air di rumah kita. Seiring bertambahnya usia, saringan ini mulai aus. Jika kita terus memaksanya menyaring zat berat dari buah yang salah, saringan itu akan jebol. Kita akan bedah 6 buah sehat yang justru jadi musuh utama ginjal di usia senja. Sebelum kita bongkar daftar buahnya, klik tombol like dan subscribe sekarang juga. Informasi ini bisa menyelamatkan Anda dari biaya rumah sakit yang mahal. Tulis di kolom komentar berapa usia Anda sekarang dan dari kota mana Anda menonton. Saya ingin tahu siapa saja pejuang sehat yang hadir di sini. Mari kita jaga ginjal kita bersama-sama. Sebelum kita masuk ke daftar buahnya, Bapak Ibu harus paham satu hal. Buah itu baik, tapi ginjal yang sakit punya aturan main yang berbeda. Ibarat sebuah mobil tua yang mesinnya sudah mulai panas, Anda tidak bisa lagi mengisinya dengan bahan bakar balap yang terlalu kuat. Anda butuh sesuatu yang lembut dan mudah diproses. Mari kita bedah satu persatu mengapa buah-buah ini menjadi ancaman bagi lansia. Pertama, pisang, si kuning yang membebani jantung. Pisang adalah buah yang paling sering ada di meja makan kita. Teksturnya yang lembut sangat disukai lansia. Namun di balik kelembutannya, pisang adalah raja kalium. Bagi ginjal sehat, kalium diserap lalu sisanya dibuang lewat urin. Tapi bagi Anda yang fungsi ginjalnya sudah turun, misal di bawah 60%, kalium ini akan tertahan di darah. Kondisi ini disebut hiperkalemia. Efeknya, jantung Anda mulai bingung, detaknya tidak beraturan, palpitasi. Dalam banyak kasus yang saya temui, pasien datang dengan keluhan sesak nafas dan dada amblas. Ternyata karena kadar kaliumnya sudah di angka 6,5 akibat makan 2 buah pisang setiap pagi. Solusinya, jika sangat ingin, cukup konsumsi maksimal setengah buah pisang kecil. Itu pun tidak boleh setiap hari. 2. Alpukat. Lemak sehat, beban berat. Alpukat sering disebut superfood. Memang benar, lemak tak jenuhnya bagus untuk kolesterol. Tapi bagi pasien ginjal kronis, alpukat adalah bom kalium yang bahkan lebih kuat dari pisang. 1 buah alpukat utuh mengandung kalium hampir 2 kali lipat dari pisang. Jika Anda rutin mengonsumsi jus alpukat dengan susu kental manis, Anda sedang melakukan serangan ganda. Serangan gula ke pembuluh darah dan serangan kalium ke otot jantung. Kasus: saya pernah punya pasien yang merasa tubuhnya makin lemas padahal sudah rajin makan alpukat. Ternyata ginjalnya sudah tidak mampu lagi membuang muatan mineral yang begitu besar. Jeruk bali dan grapefruit sang pelumpuh obat. Ini yang jarang diketahui orang. Masalah utama jeruk bali bukan hanya kaliumnya, tapi kemampuannya menghentikan kerja enzim. Banyak lansia meminum obat darah tinggi, seperti amlodipin atau obat kolesterol statin. Jeruk bali mengandung zat yang mematikan enzim di usus yang bertugas mengurai obat tersebut. Akibatnya, obat yang Anda minum tidak terurai dan langsung masuk ke darah dalam dosis penuh. Ini seperti Anda meminum 5 butir obat sekaligus. Tekanan darah bisa drop tiba-tiba, pusing hebat, dan ginjal Anda kaget karena harus menyaring racun obat yang dosisnya berlebihan. Mangga matang, jebakan manis fruktosa. Mangga matang adalah favorit semua orang. Namun, bagi penderita diabetes yang merambat ke ginjal, nefropati diabetik, mangga adalah musuh dalam selimut.
Fruktosa atau gula alami dalam mangga yang sangat matang, sangat tinggi. Gula yang melonjak akan merusak glomerulus, saringan kecil di ginjal. Bayangkan saringan halus Anda disiram air gula yang kental terus-menerus. Lama-lama saringan itu lengket, tersumbat, dan mati. Peringatan, mangga juga memicu asam urat. Asam urat yang tinggi akan membentuk kristal tajam di dalam ginjal Anda. Kurma, konsentrasi nutrisi yang berlebihan. Kurma adalah buah yang sangat padat. Karena airnya sedikit, kandungan kalium dan gulanya menjadi sangat terkonsentrasi. Makan 3-5 butir kurma bagi orang muda mungkin memberikan energi. Tapi bagi lansia dengan fungsi ginjal menurun, ini adalah beban besar. Kalium dalam kurma sangat sulit dibuang. Jika Anda terbiasa berbuka puasa dengan kurma dalam jumlah banyak tanpa minum air yang cukup, beban kerja ginjal akan naik 300% dalam sekejap. Belimbing, racun syaraf yang mematikan. Inilah buah yang paling haram bagi penderita ginjal. Jika buah lain membatasi, belimbing harus dihindari total. Belimbing mengandung racun alami bernama karamboksin. Orang normal bisa membuang racun ini, tapi penderita ginjal, racun ini akan langsung lari ke otak. Gejalanya diawali dengan cegukan atau hiccups yang tidak berhenti selama berjam-jam, lalu mual hingga kejang-kejang hebat. Banyak kasus pasien gagal ginjal meninggal dunia hanya karena makan 1 gelas jus belimbing. Ini serius, Bapak Ibu. Jangan pernah berikan belimbing pada siapapun yang Anda tahu memiliki masalah ginjal. Bapak Ibu, dari ke-6 buah tadi, mana yang paling sering ada di meja makan Anda? Jujur saja, mungkin dulu kita tidak tahu, tapi sekarang kita belajar bersama. Tulis di kolom komentar, buah mana yang akan Anda kurangi mulai besok. Dan jangan lupa, bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, karena satu info kecil ini bisa menyelamatkan nyawa orang yang kita cintai dari bahaya cuci darah. Bapak Ibu, ginjal kita adalah organ yang sangat sabar. Dia tidak akan mengeluh sampai kondisinya benar-benar kritis. Namun, meski dia diam, tubuh kita sebenarnya memberikan sinyal-sinyal kecil. Masalahnya, banyak lansia menganggap sinyal ini hanya efek masuk angin atau faktor usia. Hari ini, saya ingin Anda belajar menjadi detektif bagi tubuh Anda sendiri. Jangan abaikan perubahan sekecil apapun. 1. Perubahan pola buang air kecil, sinyal utama. Tanda pertama yang paling jelas adalah perubahan pada urin Anda. Ginjal adalah pabrik saringan air. Jadi, jika pabriknya rusak, produknya pasti berubah. Nokturia atau sering kencing malam hari. Apakah Anda sering terbangun 3-4 kali semalam hanya untuk ke kamar mandi? Saat ginjal lelah, saringannya menjadi bocor, sehingga ia tidak bisa memekatkan urin. Akibatnya, kandung kemih cepat penuh bahkan di malam hari saat Anda beristirahat. Urin berbusa atau albuminuria. Perhatikan saat Anda buang air kecil. Apakah ada busa putih yang sulit hilang seperti busa sabun? Itu bukan karena air seninya kuat, melainkan karena protein atau albumin yang seharusnya tetap di darah justru bocor keluar melalui saringan ginjal yang sudah jebol. Perubahan warna. Urin yang sangat keruh atau justru terlalu bening secara terus-menerus bisa menjadi indikasi saringan tidak bekerja optimal. Pernahkah Anda merasa sandal atau sepatu tiba-tiba terasa sempit di sore hari? Atau kaos kaki meninggalkan bekas cekungan yang dalam di kulit? Kaki dan pergelangan kaki. Ketika ginjal gagal membuang kelebihan natrium dan cairan, gravitasi akan menarik cairan tersebut ke titik terendah tubuh, yaitu kaki. Wajah sembab, puffy eyes.
Jika saat bangun pagi, mata Anda terlihat sangat bengkak seperti orang habis menangis, itu bisa jadi tanda bahwa ginjal membocorkan protein dalam jumlah besar ke urin, sehingga cairan tubuh merembes keluar ke jaringan wajah. Kelelahan ekstrim dan sesak napas, anemia ginjal. Banyak lansia mengeluh, "Dok, saya tidak kerja berat, tapi kok rasanya seperti habis lari maraton." Kenapa ini terjadi? Ginjal bertugas memproduksi hormon bernama eritropoietin atau EPO. Hormon ini memerintahkan sumsum tulang untuk membuat sel darah merah. Jika ginjal lelah, produksi sel darah merah berkurang. Akibatnya, Anda kekurangan oksigen atau anemia. Tubuh terasa sangat lemas, pucat, dan Anda merasa sesak napas meski hanya berjalan ke dapur. Oksigen tidak sampai ke otak dan otot dengan maksimal. Kulit gatal dan kering. Uremic pruritus. Ini adalah tanda yang paling sering salah diagnosis sebagai penyakit kulit atau alergi. Seringkali penderita ginjal mengeluh gatal-gatal hebat di punggung, lengan, atau seluruh tubuh yang tidak sembuh dengan salep biasa. Sebabnya, ginjal tidak mampu membuang limbah nitrogen dan mineral fosfor. Zat-zat sisa ini menumpuk di bawah jaringan kulit dan merangsang saraf, menyebabkan rasa gatal yang sangat mengganggu, terutama di malam hari. Kulit juga biasanya terlihat lebih kusam dan bersisik. Bau mulut tak sedap. Uremic fetor. Apakah Anda atau pasangan Anda menyadari ada bau seperti amonia, seperti bau pesing yang keluar dari napas, atau rasa logam, metallic taste, di lidah saat makan? Limbah urea yang menumpuk di darah akan dipecah oleh bakteri di mulut menjadi amonia. Inilah yang menyebabkan bau mulut khas penderita gangguan ginjal. Hal ini juga seringkali membuat nafsu makan menurun drastis, karena semua makanan terasa pahit atau seperti besi. Kram otot yang sering terjadi. Ketidakseimbangan elektrolit, terutama kalsium dan fosfor, akibat ginjal yang tidak berfungsi baik, bisa menyebabkan otot-otot Anda mengalami kram atau kedutan secara tiba-tiba, terutama di bagian kaki pada malam hari. Bapak Ibu, saya minta Anda berhenti sejenak. Coba tekan pergelangan kaki Anda sekarang. Apakah kulitnya segera kembali atau meninggalkan lubang? Perhatikan juga saat Anda ke belakang nanti. Apakah urin Anda berbusa? Tulis di kolom komentar tanda mana yang pernah atau sedang Anda rasakan. Jangan malu, karena diskusi di sini bisa membantu penonton lain merasa tidak sendirian. Dan ingat, jika Anda merasakan 2 atau lebih tanda ini, segera cek kadar kreatinin dan LFG, laju filtrasi glomerulus, ke laboratorium. Biayanya tidak seberapa dibanding biaya cuci darah kalau sudah terlambat. Klik tombol share sekarang juga ke grup WhatsApp pensiunan atau keluarga Anda. Informasi ini adalah bentuk kasih sayang Anda kepada mereka. Bapak Ibu, setelah mendengar bahaya di segmen sebelumnya, jangan sampai Anda berpikir, "Waduh, kalau begitu saya tidak usah makan buah sama sekali." Itu salah besar. Tubuh kita tetap butuh serat, vitamin, dan antioksidan dari buah. Kuncinya bukan berhenti makan buah, tapi beralih ke buah rendah kalium dan memahami cara pengolahannya. Ibarat mengganti bahan bakar yang terlalu panas dengan yang lebih sejuk, buah-buah berikut ini akan membantu meringankan beban kerja ginjal Anda, sekaligus menjaga tubuh tetap segar di masa tua. Apel, sang penyelamat yang rendah kalium. Apel adalah bintang tamu utama untuk diet ginjal. Satu buah apel ukuran sedang mengandung sekitar 190 mg kalium, jauh di bawah pisang yang bisa mencapai 450 mg. Kenapa apel hebat? Apel mengandung serat khusus bernama pektin. Pektin membantu menurunkan kadar kolesterol dan gula darah. Bagi ginjal, apel adalah teman karena tidak memicu lonjakan mineral yang berbahaya. Tips:
Makanlah apel bersama kulitnya. Pastikan dicuci bersih atau pilih apel organik untuk mendapatkan serat maksimal. Serat ini membantu mengikat racun di usus sebelum sempat masuk ke aliran darah dan membebani ginjal. Serat tinggi, kalium terkendali. Jika Anda bosan dengan apel, pir adalah alternatif terbaik. Karakteristiknya mirip dengan apel. Rendah kalium, namun sangat tinggi serat dan air. Manfaat, pir membantu melancarkan pencernaan. Sembelit atau susah buang air besar adalah musuh bagi penderita ginjal. Karena saat tinja tertahan, racun di usus bisa terserap kembali ke darah. Pir membantu membuang sampah tubuh lewat jalur pencernaan, sehingga tugas ginjal sedikit berkurang. Nanas, bromelain untuk peradangan. Nanas adalah buah tropis yang unik. Bagi mereka yang memiliki masalah ginjal, nanas adalah pilihan cerdas karena kandungan kaliumnya yang rendah. Manfaat tambahan, nanas mengandung bromelain, yaitu enzim yang membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Ginjal yang sedang lemah seringkali mengalami peradangan kronis. Nanas membantu menenangkan kondisi tersebut tanpa memberikan beban mineral yang berlebih. Catatan, untuk Bapak Ibu yang punya masalah lambung atau MAH, pastikan pilih nanas yang sudah matang sempurna agar tidak terlalu asam. Anggur merah, terutama yang berwarna merah atau gelap, mengandung senyawa bernama resveratrol. Fungsinya, senyawa ini sangat baik untuk kesehatan pembuluh darah. Ingat, ginjal adalah kumpulan pembuluh darah kecil. Jika pembuluh darahnya sehat, saringan ginjal akan bertahan lebih lama. Porsi aman, sekitar 10 hingga 15 butir per hari sudah cukup. Anggur merah juga memiliki sifat antiinflamasi yang melindungi ginjal dari kerusakan lebih lanjut. Semangka, hidrasi yang terukur. Semangka sebenarnya rendah kalium, namun ia memiliki sifat diuretik, memicu kencing. Untuk siapa? Semangka sangat baik untuk lansia yang fungsi ginjalnya masih di tahap awal dan butuh hidrasi. Peringatan, bagi Bapak Ibu yang sudah di tahap lanjut, stadium 4 atau 5, dan dokter sudah membatasi asupan air karena kaki sering bengkak, konsumsi semangka harus dikonsultasikan dulu. Karena semangka adalah buah air, makan 1 potong besar sama saja dengan minum 1 gelas air. Teknik leaching. Cara aman makan buah dan sayur. Bapak Ibu, ada rahasia kecil yang sering diajarkan di rumah sakit bagi pasien ginjal. Jika Anda sangat ingin makan buah atau sayur yang kaliumnya agak tinggi, gunakan teknik leaching, perendaman. Kupas dan potong. Potong buah atau sayur menjadi bagian kecil-kecil agar luas permukaannya besar. Rendam di air hangat selama minimal 2 jam. Bilas. Buang air rendamannya karena kaliumnya sudah pindah ke air tersebut dan bilas dengan air bersih. Masak atau makan. Cara ini bisa mengurangi kadar kalium hingga 30 hingga 50%. Aturan emas, hindari jus, pilihlah buah utuh. Ini adalah kesalahan paling umum lansia Indonesia. Banyak yang berpikir, saya malas mengunyah, di jus saja. Stop. Jus buah justru berbahaya bagi ginjal. Kenapa? 1 gelas jus alpukat butuh 2 hingga 3 buah alpukat. Anda mendapatkan dosis kalium 3 kali lipat dalam sekali minum. Selain itu, jus membuat gula darah melonjak lebih cepat karena seratnya sudah rusak. Kunyah buah Anda, jangan minum buah Anda. Bapak Ibu, sekarang Anda sudah tahu bahwa masih banyak pilihan buah enak yang aman untuk ginjal. Apel, pir, nanas, dan anggur siap menemani sarapan Anda besok. Saya ingin bertanya di kolom komentar, dari buah-buah penolong tadi, mana yang paling Anda sukai? Atau apakah Anda punya resep salad buah rendah kalium sendiri? Bagikan di bawah agar bisa dibaca oleh Bapak Ibu lainnya di seluruh Indonesia. Dan satu hal lagi, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di segmen berikutnya,
kita akan membahas hal yang paling krusial. Satu jenis makanan yang hampir setiap hari dimakan orang Indonesia, namun ternyata diam-diam mematikan fungsi ginjal secara permanen. Jangan sampai Anda melewatkan video itu besok. Bapak Ibu, kita sudah berjalan cukup jauh dalam pembahasan hari ini. Kita sudah membongkar rahasia 6 buah yang bisa menjadi musuh. Mengenali tanda-tanda saat ginjal mulai kelelahan, hingga menemukan dasar buah penolong yang aman. Namun, pengetahuan hanyalah sebuah kunci. Kunci itu tidak akan berguna jika tidak Anda masukkan ke lubang pintu dan Anda putar untuk melakukan perubahan. Menjaga ginjal di usia lanjut bukan berarti Anda berhenti menikmati hidup. Justru, ini adalah cara agar Anda bisa menikmati hidup lebih lama bersama anak dan cucu tercinta, tanpa harus terikat pada mesin cuci darah di rumah sakit 2 kali seminggu. Mari kita ingat kembali poin-poin krusial yang harus Anda bawa pulang hari ini. Waspadai kalium dan gula. Pisang, alpukat, dan kurma adalah buah luar biasa. Tapi bagi ginjal yang sudah menurun fungsinya, mereka adalah beban berat. Hindari racun belimbing. Tidak ada tawar-menawar untuk belimbing. Jika Anda lansia dengan fungsi ginjal menurun, coret belimbing dari daftar belanjaan Anda selamanya. Pilih buah rendah kalium. Jadikan apel, pir, dan nanas sebagai sahabat baru di meja makan. Dengarkan tubuh. Jangan abaikan kaki bengkak atau urin berbusa. Itu adalah teriakan minta tolong dari ginjal Anda. Cek lab adalah kunci. Jangan hanya menebak-nebak. Rutinlah cek kadar ureum, kreatinin, dan LFG, laju filtrasi glomerulus. Sesi Q&A, menjawab keraguan Bapak Ibu, berdasarkan pertanyaan terbanyak. Biasanya di ruang praktek, banyak pasien yang bertanya hal yang sama. Mari kita jawab 3 pertanyaan yang paling sering muncul. Pertanyaan 1. Dok, saya sudah terlanjur sering makan pisang dan alpukat selama bertahun-tahun. Apakah ginjal saya sudah pasti rusak? Belum tentu, Bapak Ibu. Tubuh manusia memiliki kemampuan kompensasi yang hebat. Namun, jangan ambil resiko. Mulai besok, kurangi porsinya dan lakukan cek darah. Jika hasilnya normal, Anda hanya perlu membatasi. Jika hasilnya mulai menurun, barulah Anda harus sangat ketat. Lebih baik waspada sekarang daripada menyesal kemudian. Pertanyaan kedua. Dok, apakah air putih saja cukup untuk membersihkan ginjal? Jawabannya, air putih adalah obat terbaik, tapi ada batasnya. Bagi penderita ginjal tahap lanjut yang kakinya sudah bengkak, minum terlalu banyak justru akan merendam paru-paru Anda. Namun, bagi yang ginjalnya masih tahap awal, minum 1,5 hingga 2 liter air putih sangat membantu membuang racun. Ingat, air putih, bukan teh manis atau kopi saset. Pertanyaan ketiga. Dok, kalau saya minum obat herbal atau jamu-jamuan, apakah itu bisa memperbaiki ginjal? Jawabannya, berhati-hatilah dengan klaim obat dewa. Banyak jamu atau herbal yang tidak terstandar justru mengandung logam berat atau bahan kimia obat yang justru mempercepat kerusakan ginjal. Konsultasikan selalu dengan dokter spesialis ginjal Anda sebelum meminum ramuan apapun. Bapak Ibu sekalian, di usia senja, harta yang paling berharga bukan lagi rumah yang mewah atau kendaraan yang banyak. Harta yang paling berharga adalah kemandirian. Bisa berjalan sendiri ke masjid, bisa menggendong cucu, dan bisa makan dengan nikmat tanpa rasa sakit. Menjaga kesehatan ginjal adalah investasi terbaik agar Anda tidak menjadi beban bagi keluarga. Anak-anak Anda ingin melihat Anda sehat, bukan melihat Anda terbaring lemah di bangsal rumah sakit. Mari kita berkomitmen hari ini untuk lebih bijak dalam memilih apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Bapak Ibu, video ini dibuat dengan satu tujuan, agar tidak ada lagi lansia yang harus masuk ruang cuci darah hanya karena ketidakahuan. Share, bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga,
teman-teman pensiunan, atau komunitas pengajian Anda. Satu kali klik share dari Anda bisa menyelamatkan satu nyawa. Like dan subscribe. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, berikan like sebagai dukungan agar kami bisa terus memproduksi konten kesehatan lansia lainnya. Komentar. Saya ingin menantang Anda. Tulis di kolom komentar. Saya siap jaga ginjal sebagai bentuk komitmen Anda untuk hidup lebih sehat mulai hari ini. Terima kasih sudah menonton hingga detik terakhir. Saya Dr. Darmawan dari channel Dr. Darmawan. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat, salam bahagia, dan jaga ginjal Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.